Sholat Idul Adha di Bodi Air Tabit, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Ini adalah suasana jalan menuju ke tempat sholat Idul Adha di Bodi Air Tabit, tepatnya di sebuah mesin penggilingan padi tempat Pak Haji Ujam. Nah, ini adalah suasana sebelum mulai sholat Idul Adha yang dimulai oleh seorang protokol Sabtu besok, memberitahukan tentang keadaan kas selama 1 tahun. Melaksanakan pembantaian hewan kurban, jadi dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi kalau di Masjid Nurul Yakin dilaksanakan biasanya di jembatan Setampai, yaitu jadi jam 8 gitu lah berkumpul di sana di jembatan tersebut. Paling kurang paling lambat jam 8 lah, atau jam 7. Lebih capek lebih baik. Dan sudah maghrib, kita doa bersama di masjid. Itu khusus di jamaah Masjid Nurul Yakin. Jam sudah maghrib kita berdoa bersama. Sebagaimana biasa kita lakukan rutinitas setahun sekali, kita doa bersama di masjid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر ما حج حج واعتمر. الله أكبر ما لب ملب وكبر. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Id rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Di pagi yang cerah ini kita mendapatkan 2 hari raya sekaligus. Hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari raya kita sebagai kaum muslimin setiap pekan, dan hari raya Idul Adha Al-Hajjul Akbar, hari raya haji yang besar. Kita kumandangkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan dunia kita, mengecilkan pangkat dan jabatan kita, mengecilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, orang-orang yang telah memperjuangkan agama ini untuk sampai kepada kita sehingga kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 1431 tahun yang lalu, pada bulan yang sama dengan bulan yang kita alami saat ini, pada bulan Zulhijjah, di tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW menyampaikan khutbah terakhir beliau pada Haji Wada. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada 3 tempat Nabi SAW berkhutbah di Arafah, Nabi SAW berkhutbah di Mina,
pada tanggal 10 Zulhijjah seperti tanggal yang kita jalani saat ini, dan Nabi SAW berkhutbah pada tanggal 12 Zulhijjah di tahun ke-10 Hijriah. Di haji beliau yang terakhir, ketika Nabi SAW sudah mulai merasakan detik-detik perpisahan, ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu an ke Yaman, Nabi SAW berpesan, pesan yang membuat Muaz bin Jabal tak kuasa menahan isak tangis. Berderai air mata Muaz bin Jabal ketika Nabi SAW menyatakan, asa alla talqani ba'da ami hadha, asa an tamurra biqabri wa masjidi. Hai Muaz, boleh jadi setelah tahun ini kita tidak lagi berjumpa. Boleh jadi setelah ini engkau akan lewat di masjidku dan kuburanku. Muaz tak kuasa membendung air matanya. Perpisahan dengan orang yang telah mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan dengan orang yang telah mengenalkannya kepada hari akhir, tempat kemana dia kelak akan pulang kepada Allah. Dan di haji wada, begitu juga Nabi SAW mengawali khutbah beliau, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubayyinu lakum, aku akan jelaskan kepadamu, fasma'u minni, maka dengarkan apa yang aku sampaikan. Pesan terakhir Nabi SAW, la'alli la alqakum ba'dani hadha fi mawqifi hadha. Boleh jadi setelah ini kita tidak lagi berjumpa di tempat ini. Kaum muslimin, musibah meninggalnya Rasulullah SAW adalah musibah yang paling besar. Bila selama ini kita pernah diuji dengan berbagai penderitaan, sakit bertahun-tahun, kehilangan orang yang kita cintai, pandemi berkepanjangan, kekurangan harta, belum apa-apa dengan musibah meninggalnya Nabi SAW. Kita seperti anak ayam yang kehilangan induknya, atau kita seperti kapal yang robek layarnya, patah pendayungnya, dan kita diombang-ambing di tengah lautan tak tentu arah. Kalau orang-orang yang pernah salat bersama Nabi, belajar bersama Nabi, berjihad dengan Nabi, makan bersama Nabi, tersenyum, menangis bersama Nabi, setelah Nabi SAW meninggal dunia, masih banyak di antara para sahabat yang murtad keluar dari agama Islam. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW? Tak ada musibah yang paling besar selain meninggalnya Nabi SAW. Ketika hari ini kita melihat berbagai perpecahan dan perselisihan di tengah umat, kepada siapa kita akan berhakim? Kepada siapa kita akan mencari kebenaran? Ketika masing-masingnya sibuk dengan pendapat sendiri dan merasa benar. Para sahabat berbeda pendapat. Ada Rasulullah SAW sebagai pendengar, ada Rasulullah SAW sebagai hakim. Ketika kita merasa benar dengan pendapat kita sendiri, kepada siapa kita akan mengulangkan pendapat itu? Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada kesempatan ini kita dengar kembali wasiat Nabi SAW yang dulu 13 abad yang lalu beliau sampaikan di haji yang terakhir. Pada wasiat-wasiat tersebut, Nabi SAW mengingatkan kita yang pertama, berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah perpisahan, kata Nabi SAW, wa taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian, ma lan tadillu bihi in i'tasamtum bih, yang kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya jika kalian mau berpegang teguh dengannya. Kitabullah, yaitu adalah kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah kita, Al-Quran yang kita sentuh setiap hari, Al-Quran yang ada dalam HP kita. Jika kita mau berpegang teguh dengan itu, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa antum tus'aluna anni famadha antum qailun. Jika kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian? Saat itu juga para sahabat SAW, beliau mengatakan, qad addaita wa balaghta wa nasahta,
Engkau telah sampaikan, engkau telah tunaikan amanahmu ya Rasulullah, dan engkau telah menasihati umat. Maka Nabi SAW mengangkat telunjuknya tinggi-tinggi ke langit. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah bahwa tidak ada dari bahagian Islam ini yang tidak aku sampaikan. Tak ada yang bisa memasukkan kita ke surga kecuali telah Allah perintahkan melalui Rasulnya. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka kecuali Nabi telah larang. Pada hari Arafah, 10 hari 10 Zulhijjah 10 Hijriah 13 abad yang lalu, Allah turunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Maka tinggal bagaimana kita berpegang teguh dengan Al-Quran yang ada pada kita. Kita pelajari cara membacanya, kita pelajari bagaimana hukumnya, kita pelajari bagaimana tafsirnya, untuk kemudian semua langkah kita dibimbing oleh Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini berbagai upaya dilakukan oleh musuh-musuh Islam bagaimana menjauhkan kita dari Islam. Mereka tidak suruh kita murtad, mereka tidak suruh kita memilih agama lain, akan tetapi mereka lakukan berbagai cara-cara halus untuk menjauhkan kita dari Islam. Pendangkalan-pendangkalan tafsir Al-Quran, menjauhkan kita dari Al-Quran, penyimpangan dan penyelewengan agama sama, bahwa yang salat dengan yang tidak salat sama, bahwa orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah, kemudian orang-orang yang berhukum dengan hawa nafsunya adalah sama. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemahaman-pemahaman ini yang dicoba tanamkan oleh musuh-musuh Islam terhadap generasi-generasi kita. Begitu pula upaya-upaya komunis yang hari-hari ini semakin hari semakin heboh tentang kemunculan paham-paham komunis yang mengajarkan untuk tidak bertuhan. Selama ini kita sudah kenal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita rukuk dan sujud. Selama ini kita bimbing keluarga kita di atas perintah Allah dan Rasulnya. Tapi mereka berupaya untuk membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan mereka melakukan berbagai upaya untuk itu. Maka kembali kita pegang erat-erat Al-Quran yang ada pada kita. Kita pelajari tidak hanya bagaimana membacanya, tapi kita ajarkan apa kandungannya kepada generasi kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini wasiat beliau yang pertama, kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh Al-Quran, maka engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Wasiat Nabi yang kedua, persaudaraan bersama kaum muslimin. Dalam khutbah beliau, Nabi SAW mengatakan, Ala innal muslim akhul muslim. Ketahuilah, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Falaysa yahillu li muslimin min akhihi syai' illa ma ahalla min nafsih. Tidak halal seorang muslim melakukan kepada saudaranya kecuali apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kaum muslimin, kita dikotak-kotakkan oleh berbagai perbedaan. Kita dikotak-kotakkan oleh perselisihan. Kita dikotak-kotakkan oleh kepentingan. Tetapi Nabi SAW mengingatkan seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, kita cintai untuk saudara kita. Maka hentikan segala bentuk pertikaian, hentikan segala bentuk permusuhan. Kita kaji perbedaan agar kita mengenal mana yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji perbedaan pendapat antar ulama biar kita tahu mana yang lebih aman untuk kita amalkan. Untuk mengaji mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran, tapi bukan untuk saling sikut, bukan untuk saling hantam, bukan untuk membuat kotak-kotak sesama kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mempererat kembali persaudaraan. Bagaimana melalui ibadah kurban yang akan sebentar lagi kita laksanakan, Nabi SAW membangun persaudaraan. Fakulu minha, silahkan kamu makan. Waddakhir, silahkan kamu simpan. Watasaddaqu, dan sedekahkan untuk saudara kaum muslimin. Bagaimana kita memiliki saling kepedulian sesama kaum muslimin, bahwa kita tidak akan biarkan diri kita kenyang sementara saudara kita dalam keadaan lapar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula dalam sunnah Aid yang kita laksanakan. Nabi SAW ajarkan kepada kita satu sunnah.
Ketika kita akan berangkat, kita menempuh suatu jalan, maka pulangnya melalui jalan yang lain. Di antara hikmahnya adalah agar kita saling mengenal sesama kaum muslimin. Barangkali kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita. Kita keluar rumah melalui jalan yang sama, pulang nanti di malam hari menempuh jalan yang sama. Ada saudara-saudara kita yang tak terjamah, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat. Apalagi kalau tidak pernah datang salat berjamaah, apalagi kalau seandainya tidak pernah salat Jumat. Ada di antara saudaranya yang sudah 1 tahun tidak berjumpa dan dia tidak tahu. Ada saudaranya yang sudah 1 tahun meninggal dunia dan dia tidak pernah peduli. Ada di antara tetangga dekatnya yang sudah berbulan-bulan sakit dan dia merasa enak saja di rumahnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Bagaimana Nabi SAW membuat kita untuk selalu bersatu. Kita dipertemukan dalam 1 hari 1 malam 5 kali dalam salat berjamaah. Kita dipertemukan dalam pertemuan yang lebih besar daripada itu 1 kali 1 pekan dalam salat Jumat. Kita dipertemukan dalam pertemuan yang jauh lebih besar 2 kali dalam 1 tahun dalam pelaksanaan hari raya. Sebab itulah kenapa tempat terbaik untuk salat hari raya adalah di lapangan. Biar berkumpul dalam jumlah yang banyak. Yang selama ini kita tidak pernah bertemu, yang selama ini kita saling cuek, yang selama ini kita disibukkan oleh aktivitas dan keluarga kita masing-masing. Inilah kaum muslimin yang bersaudara. Kita perlihatkan syiar bahwa kita ini adalah umat yang banyak dan dalam banyak itu kita bersatu. Wasiat yang ketiga, kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita meninggalkan segala bentuk kejahiliahan. Kata Nabi SAW, ala wa inna kulla syai'in min amril jahiliyah mawdu' tahta qadami. Ketahuilah kaum muslimin, sejak saat ini semua bentuk perbuatan jahiliyah, apapun bentuk amal perbuatan jahiliyah, tradisi nenek moyang yang tak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, segala bentuk kejahilian ditinggalkan, dihapuskan di bawah telapak kakiku ini. Nabi SAW menginjakkan kaki beliau di bawah telapak kakiku ini. Wa inna ribal jahiliyah mawdu', dan riba yang dilakukan pada masa jahiliyah itu pun telah dihapuskan. Dan riba pertama yang aku hapuskan, kata Nabi SAW, adalah riba paman beliau sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selama ini yang membelenggu kita adalah ajaran-ajaran nenek moyang, tradisi-tradisi, budaya-budaya yang kadang-kadang kita lebih bersekukuh mempertahankannya daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu kali kita pernah berbenturan antara agama Allah dengan tradisi yang kita anut, kita lebih memegang teguh tradisi kita daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Islam tak pernah memerangi tradisi. Islam tak pernah memerangi budaya. Akan tetapi bila suatu saat engkau dapati apa yang sudah menjadi tradisimu bertentangan dengan agamamu, maka kedepankanlah agama. Kata Nabi SAW, bentuk kejahilian tinggalkan, hapuskan, termasuk kejahilian dalam bertransaksi dalam masalah harta. Kita selama ini mengeluh kenapa negara kita selalu ditimpa oleh bencana. Belum selesai tsunami, datang banjir. Belum selesai banjir, datang gunung Merapi yang meletus. Belum selesai itu, datang pandemi, datang banjir lagi. Setiap saat kita dilanda oleh bencana, sementara kita tidak menyadari bagaimana riba telah masuk ke dalam rumah-rumah kita dan kita menganggapnya sebagai dosa yang paling kecil. Kita enteng saja, kita masih merasakan sholat kita diterima oleh Allah, haji kita diterima oleh Allah, sementara setiap saat kita bergelut dengan riba. Kita memohon kepada Allah, berikan kepada kami pemimpin yang adil di warung-warung kopi. Saat kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, mengutuk pemerintah ini, mengutuk pemerintah itu, sementara kita tidak pernah berkaca apa yang menjadi penyebab semua itu. Apa yang kita makan dari hasil riba, apa yang kita beli dari hasil riba, rumah kita, kendaraan kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ajak Allah dan Rasulnya berperang. Fa in lam taf'alu, jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Merasa sempit ekonomi sedikit, kita lari ke bank,
kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah, maka wajar bila Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana kepada kita, sementara kita menganggap kecil dosa yang besar, yang bahagian terkecilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka melalui mimbar Idul Adha ini kita tinggalkan, kita umumkan perang melawan semua bentuk transaksi riba dalam hal sekecil apapun. Kita kaji kembali bagaimana harta kita diambil dengan cara yang halal untuk kemudian kita belanjakan pada tempat yang halal. Kalau kita ingin berdagang, kita pelajari dulu bagaimana fikih Islam tentang perdagangan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la yahillu li imri'in ayyadkhula fi suqina hadha qabla an yafqaha kaifa yata'amal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk masuk ke pasar kami ini berdagang sebelum dia mempelajari bagaimana dia bermuamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Agar apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, apa yang kita bawa ke dalam rumah kita, apa yang kita berikan kepada anak dan istri kita betul-betul halal. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Disinilah turunnya berkah. Kemaslahatan sosial, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya adalah diakibatkan dengan transaksi riba.